Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung yang sibuk, ada sebuah rumah kos yang penuh kenangan. Nyi Imas, seorang janda 35 tahun, sudah lama merasakan kesepian yang dalam. Harta mungkin ada, tapi hati selalu kosong. Namun, segalanya berubah ketika seorang pemuda bernama Asep datang. Pemuda dari kampung ini, yang bekerja keras di proyek bangunan, membawa angin segar dalam hidupnya. Namun, apakah cinta yang tumbuh di antara mereka bisa diterima oleh kenyataan dan perbedaan usia? Temukan kisah menyentuh ini, yang akan menguras perasaanmu. Di tengah kota Bandung yang sibuk, Nyi Imas menjalani kehidupan yang terlihat penuh di luar, namun terasa kosong di dalam. Rumah kos yang ia miliki adalah warisan dari suaminya yang telah lama meninggal. Meskipun memiliki properti yang menghasilkan uang dan tidak kekurangan secara materi, hati Nyi Imas selalu terasa sepi. Usianya kini menginjak 35 tahun, lebih dari setengah dekade sejak kepergian suaminya. Namun ia merasa seolah tidak pernah ada yang menggantikan tempat itu dalam hidupnya. Setiap hari, ia sibuk dengan urusan rumah kos, melayani para penghuni yang datang dan pergi, memastikan kamar kos dalam keadaan baik, serta menjaga kebersihan rumahnya. Namun, meskipun rumah kosnya selalu ramai dengan para penyewa, Nyi Imas merasakan kesendirian yang mendalam. Dia sering duduk di ruang tengah rumah kosnya, menatap jalanan yang ramai di luar, namun hatinya tetap kosong. Para penyewa yang datang hanya berinteraksi sebatas urusan sewa-menyewa. Tidak ada yang benar-benar peduli dengan dirinya. Tidak ada yang bisa ia ajak berbicara tentang perasaan atau kehidupan. Setiap malam, setelah pekerjaan sehari-hari selesai, Nyi Imas kembali ke kamarnya yang sepi. Tidak ada suara obrolan, tawa, atau bahkan percakapan yang menghangatkan hatinya. Tidur adalah waktu yang paling menyedihkan baginya. Tidur bukan hanya untuk beristirahat, tetapi juga untuk menghindari kesepian yang menelan dirinya. Ia sering terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya apakah masih ada cinta untuk dirinya di dunia ini. Kadang, saat hujan turun, Nyi Imas merasakan kesepian itu semakin berat, seperti hujan yang tak henti-hentinya mengguyur. Begitu juga perasaan kesepiannya yang terus mengalir tanpa bisa dihentikan. Sementara dunia terus bergerak, Nyi Imas hanya berputar dalam rutinitas yang sama. Semua orang di sekitarnya tampak memiliki pasangan, keluarga, dan kebahagiaan mereka sendiri. Namun baginya, waktu terasa berlalu begitu saja, tanpa perubahan berarti. Dia merasa seperti berada di tempat yang sama, terjebak dalam dunia yang penuh orang, namun tetap sendirian. Harta benda yang dia miliki tidak bisa mengisi ruang kosong di dalam hatinya. Apa yang ia inginkan lebih dari sekedar materi, sebuah kebahagiaan, seseorang yang bisa menemani, mendengarkan, dan berbagi cerita. Tapi, entah kenapa, itu selalu terasa begitu jauh darinya. Pada titik ini, Nyi Imas merasa hampir putus asa. Ia hampir menerima kenyataan bahwa kesepian adalah bagian dari takdirnya. Namun, siapa yang tahu, takdir mungkin sedang mempersiapkan kejutan besar yang akan mengubah hidupnya, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia duga sebelumnya. Dengan penjabaran yang lebih mendalam ini, pembaca dapat merasakan lebih kuat perasaan kesepian dan kehampaan yang dialami oleh Nyi Imas. Setiap detail dalam kehidupannya membawa kita untuk memahami betapa hampa dan sunyinya hatinya meskipun secara materi ia tidak kekurangan apa-apa. Kehidupan Nyi Imas yang sepi dan penuh kesendirian mulai berubah pada suatu pagi yang cerah ketika seorang pemuda bernama Asep datang untuk mengontrak kamar di rumah kos miliknya. Asep, seorang pemuda berusia 25 tahun yang berasal dari sebuah kampung di luar Bandung, datang dengan harapan dan impian besar untuk mengubah nasibnya. Ia baru saja memulai hidup di kota besar ini, bekerja sebagai buruh proyek di sebuah bangunan. Segalanya di kota ini terasa asing bagi Asep, dari keramaian yang tiada henti hingga gedung-gedung tinggi yang menjulang, tetapi ia datang dengan tekad untuk bertahan hidup dan mencari rezeki. Saat pertama kali Asep menginjakan kaki di rumah kos Nyi Imas, ia tidak menyangka bahwa tempat ini akan menjadi lebih dari sekadar tempat tinggal sementara. Dengan tubuhnya yang kekar, hasil dari bekerja keras di proyek bangunan, dan wajah yang masih muda, Asep memberi kesan sederhana namun penuh semangat. Dia bukanlah pria yang banyak bicara, namun ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatian Nyi Imas. Sederhana,
rendah hati, dan penuh energi. Asep mulai menarik perhatian Nyi Imas meskipun ia mencoba untuk tidak terlalu memperhatikannya. Asep mengambil kamar di lantai 2, sebuah kamar kecil yang cukup sederhana. Hari pertama ia datang, Nyi Imas hanya memberikan salam singkat dan mengarahkannya ke kamar. Namun, secara tidak langsung, Nyi Imas merasakan ada sesuatu yang berbeda pada Asep dibandingkan penghuni-penghuni sebelumnya. Tidak seperti para penghuni kos lainnya yang datang hanya untuk berinteraksi sekadarnya dan fokus pada urusan mereka masing-masing. Asep tampak lebih santai dan tidak canggung untuk berbicara dengan Nyi Imas. Setiap kali Nyi Imas melihatnya, Asep selalu menawarkan bantuan, meskipun tidak diminta. Suatu hari, ketika Nyi Imas sedang membersihkan halaman rumah kos, Asep datang dan berkata, "Bu Imas, biarkan saya yang mengerjakan itu." Dengan senyumnya yang ramah, Asep mengambil sapu dan mulai membersihkan daun-daun kering yang berserakan di halaman. Geste sederhana itu membuat Nyi Imas merasa sedikit terkejut, namun juga terharu. Selama ini, dia jarang mendapatkan perhatian seperti itu dari para penghuni kos lainnya. Bahkan, sebagian besar dari mereka hanya sibuk dengan urusan mereka sendiri dan jarang menawarkan bantuan. Seiring waktu, setiap kali mereka bertemu, Asep selalu menunjukkan perhatian yang tulus. Terkadang ia akan menanyakan bagaimana kabar Nyi Imas, atau sekadar berbicara santai tentang kehidupan di Bandung. Asep tidak pernah tampak terburu-buru atau sibuk dengan urusannya, melainkan selalu hadir dengan kesediaan untuk membantu dan berbicara. Meskipun usia mereka terpaut cukup jauh, Nyi Imas merasa nyaman berbicara dengannya, seolah ada ikatan yang tak terlihat namun kuat di antara mereka. Nyi Imas pun mulai merasakan kehadiran Asep seperti angin segar yang memasuki rumah kos yang selama ini terasa sepi. Kehadirannya menambah warna dalam rutinitas harian Nyi Imas. Asep bukan hanya sekadar penghuni kos, ia mulai menjadi sosok yang memberi semangat dan kehangatan dalam keseharian Nyi Imas. Meski pertemuan mereka tidak selalu melibatkan percakapan panjang, namun setiap interaksi mereka selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Namun, seperti yang sering dirasakan oleh Nyi Imas, kebahagiaan yang kecil ini tetap datang dengan perasaan cemas. Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Nyi Imas tidak bisa menepis perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia tahu, meskipun usia mereka jauh berbeda, ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa di antara mereka. Entah bagaimana, perasaan itu semakin sulit diabaikan. Di saat yang sama, Nyi Imas merasa takut untuk melangkah lebih jauh. Takut akan apa yang orang lain pikirkan. Takut jika perasaan ini hanya akan membawa rasa sakit. Tetapi, tak ada yang bisa mengendalikan perasaan hati. Dan disinilah, dimulai sebuah kisah yang tak terduga. Cinta, mungkin, tidak mengenal usia, dan perasaan itu pun semakin tumbuh tanpa bisa dihentikan. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Nyi Imas dan Asep semakin terjalin. Semula, interaksi mereka hanya sebatas percakapan ringan dan bantuan kecil dari Asep yang selalu datang dengan sikap penuh perhatian. Namun, hari demi hari, perasaan mereka semakin berkembang. Tak lagi sekadar hubungan antara pemilik kos dan penghuni, tetapi mulai merambah ke dalam area yang lebih pribadi. Nyi Imas, yang dulunya selalu merasa kesepian, kini merasa ada yang mengisi kekosongan dalam hatinya. Setiap kali ia berpapasan dengan Asep, ada perasaan hangat yang menyelimuti dirinya. Walaupun jarak usia mereka jauh, Nyi Imas merasa nyaman berbicara dengannya. Asep bukan hanya sekadar pemuda yang tinggal di rumah kos miliknya, tapi ia juga mulai menjadi teman bicara yang baik, seseorang yang bisa Nyi Imas ajak berbagi cerita, bahkan tentang hal-hal yang tidak pernah ia bicarakan dengan orang lain. Asep, yang awalnya hanya seorang pemuda yang datang ke kota untuk bekerja, mulai menunjukkan sisi lain yang berbeda. Ia bukan hanya bekerja keras di proyek bangunan, tetapi juga menunjukkan empati dan perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Kebaikan hatinya mulai mengundang kekaguman Nyi Imas. Suatu hari, ketika Nyi Imas sedang menyiapkan makan malam di dapur, Asep datang dengan senyum lebar membawa beberapa bahan makanan dari pasar. "Saya pikir Bu Imas akan suka sayur mayur segar ini," kata Asep, seraya menyerahkan kantong plastik berisi sayuran. Geste sederhana itu semakin membuat hati Nyi Imas tergerak. Dalam setiap langkah kecilnya,
Asep menunjukkan perhatian yang tulus, membuat Nyi Imas merasa dihargai dan disayangi. Asep selalu menawarkan diri untuk membantu Nyi Imas dengan berbagai hal. Bahkan, jika ada kerusakan kecil di rumah kos, Asep tanpa diminta akan segera memperbaikinya. Nyi Imas mulai merasa bahwa setiap kehadiran Asep membawa cahaya baru dalam hidupnya yang selama ini kelam dan sepi. Meskipun Nyi Imas mencoba untuk tidak terlalu berharap atau membiarkan perasaan itu berkembang, semakin lama ia semakin merasa nyaman dan bergantung pada kedekatan mereka. Suatu sore, saat mereka berbincang di teras rumah kos, Nyi Imas mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang suaminya yang sudah meninggal, tentang kehidupannya yang kini sunyi, dan tentang keinginannya untuk memiliki kembali kebahagiaan dalam hidup. Asep mendengarkan dengan seksama, memberikan kenyamanan melalui kata-katanya yang sederhana dan penuh perhatian. Bu Imas, saya tahu hidup Anda tidak mudah, tapi saya yakin Anda pantas mendapatkan kebahagiaan lagi, kata Asep dengan tulus. Kata-kata itu menyentuh hati Nyi Imas, membuatnya merasa seperti ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Sejak saat itu, kedekatan mereka semakin meningkat. Mereka mulai sering berbicara tentang berbagai hal, bahkan mengenai masa depan. Nyi Imas merasa bahwa Asep lebih dari sekadar penghuni rumah kos. Ia adalah sahabat yang mengerti perasaannya. Namun, di balik perasaan hangat itu, Nyi Imas juga merasakan kebingungannya. Ia mulai mempertanyakan apakah hubungan mereka bisa berkembang lebih jauh. Apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara pemilik kos dan penghuni? Ketakutan akan penilaian orang lain, terutama karena usia mereka yang berbeda, mulai mengusik pikirannya. Meskipun demikian, perasaan itu tidak bisa dihindari. Semakin sering mereka berbicara, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Nyi Imas menyadari bahwa ia sudah mulai mengandalkan kehadiran Asep, dan itu membuatnya merasa takut. Takut jika perasaan ini hanyalah sebuah angan-angan yang akan mengarah pada kekecewaan. Namun, satu hal yang tak bisa ia pungkiri, perasaan itu semakin besar, semakin kuat, dan semakin tak terbendung. Cinta itu, meskipun muncul di saat yang tak terduga, mulai mengubah hidupnya. Meskipun pada awalnya kedekatan mereka hanya terbatas pada interaksi ringan dan pertemuan sehari-hari, Nyi Imas mulai merasakan bahwa perasaan yang tumbuh di hatinya jauh lebih dalam dari yang ia duga. Semakin hari, ia semakin sulit menepis kenyataan bahwa ada perasaan yang lebih kuat daripada sekadar pertemuan biasa di antara mereka. Perasaan itu tumbuh secara alami, tanpa ada niat yang disengaja dari keduanya. Namun, semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin sulit bagi Nyi Imas untuk mengabaikan perasaan itu. Setiap kali Nyi Imas melihat Asep, hatinya berdebar. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang mampu mengisi ruang kosong di hatinya. Sederhana namun penuh perhatian, Asep selalu tahu bagaimana cara membuat Nyi Imas merasa nyaman. Bahkan ketika mereka hanya duduk berdua di teras rumah kos, berbicara tentang hal-hal kecil atau sekadar menikmati senja, Nyi Imas merasa bahwa hidupnya menjadi lebih bermakna. Ada kehangatan yang ia rasakan setiap kali Asep mendekat, dan itu adalah perasaan yang sudah lama tidak ia alami sejak kepergian suaminya. Namun, perasaan itu bukan tanpa kebingungan. Nyi Imas tidak bisa begitu saja menerima kenyataan bahwa ia mulai jatuh cinta pada seorang pemuda yang jauh lebih muda darinya. Perbedaan usia yang cukup jauh antara mereka membuatnya merasa ragu. Ia tahu bahwa masyarakat akan menilai mereka, dan banyak hal yang bisa menghalangi hubungan mereka berkembang lebih jauh. Meski begitu, setiap kali ia mencoba menahan perasaan itu, hatinya justru semakin merasa tergerak oleh kehadiran Asep. Perasaan itu semakin berkembang setelah beberapa kali mereka berbicara lebih dalam tentang kehidupan masing-masing. Nyi Imas mulai menceritakan lebih banyak tentang dirinya, masa lalunya, dan rasa sepinya yang sudah lama menyelubungi hidupnya. Dalam setiap percakapan mereka, Asep tidak hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi juga memberikan kenyamanan yang membuat Nyi Imas merasa dihargai dan diterima. Asep tidak hanya menjadi pemuda yang membantu pekerjaan di rumah kos, tetapi juga menjadi seseorang yang dapat ia ajak berbicara tentang perasaan, tentang hidup, dan tentang segala hal yang ia simpan dalam hatinya. Pada suatu sore yang cerah, mereka duduk di bawah pohon di halaman rumah kos.
Angin sepau-sepau berhembus, dan langit mulai memerah saat matahari hendak terbenam. Nyi Imas merasakan kedekatan yang semakin intens. "Asep, terima kasih karena sudah banyak membantu saya. Saya merasa seperti ada yang mengerti saya setelah sekian lama," ucap Nyi Imas dengan suara yang penuh emosi. Asep menatapnya dengan penuh pengertian. "Saya hanya ingin membuat Bu Imas merasa lebih baik, karena saya tahu hidup tidak selalu mudah," jawab Asep sambil tersenyum. Saat itulah, Nyi Imas menyadari bahwa perasaan yang ia rasakan bukan sekadar keinginan akan kebersamaan, tetapi juga sebuah kenyataan yang telah mengakar dalam dirinya. Meskipun ia tidak menginginkan perasaan ini tumbuh, pada titik itu, ia tidak bisa menahan lagi. Hatinya semakin yakin bahwa ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih atau persahabatan terhadap Asep. Ada perasaan yang lebih dalam, perasaan cinta yang perlahan-lahan berkembang. Namun, kebingungannya tidak hilang begitu saja. Nyi Imas masih bertanya-tanya, apakah perasaan ini akan diterima oleh dunia luar? Bagaimana orang-orang akan memandang hubungan mereka? Akankah perbedaan usia menjadi halangan yang tak teratasi? Namun, di balik semua keraguan itu, ada keyakinan dalam hati Nyi Imas bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang tulus. Ia tahu, meskipun jalan yang mereka pilih penuh dengan tantangan, cinta ini bisa menjadi harapan baru bagi dirinya yang telah lama merasa kesepian. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun pada saat itu, mereka berdua merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara pemilik kos dan penghuni. Ada ikatan hati yang sulit untuk dipahami, tetapi begitu nyata bagi keduanya. Dan dengan setiap pertemuan, mereka semakin yakin bahwa cinta ini adalah bagian dari takdir yang tak bisa ditolak. Suatu malam yang tenang, saat udara dingin menyelimuti kota Bandung, Nyi Imas dan Asep duduk bersama di teras rumah kos. Hujan yang baru saja reda meninggalkan aroma segar yang memenuhi udara, dan suara tetesan air dari daun-daun pohon yang berayun lembut menambah suasana damai. Nyi Imas, yang sebelumnya selalu berusaha menyembunyikan perasaannya, kini tak bisa lagi menahan perasaan yang sudah semakin dalam. Ada sesuatu yang menggelora dalam hatinya, sebuah perasaan yang sudah lama ia pendam dan coba hindari, tetapi semakin sulit untuk diabaikan. Asep, yang biasa duduk di sampingnya dengan santai, kali ini tampak sedikit berbeda. Ada keheningan yang lebih lama dari biasanya, seolah-olah mereka berdua sedang saling memikirkan hal yang sama tanpa berkata-kata. Ketegangan yang tersisa di udara seakan menjadi momen penting yang tidak bisa dihindari. Akhirnya, Nyi Imas memberanikan diri untuk membuka suara, meskipun hatinya berdebar-debar. "Asep, aku ingin bertanya sesuatu," kata Nyi Imas dengan suara pelan. "Apakah kamu merasa ada yang berbeda di antara kita?" Asep menatapnya dengan penuh perhatian, mencoba membaca ekspresi Nyi Imas. Hatinya pun berdebar. Meski selama ini mereka telah berbicara banyak hal, inilah pertama kalinya Nyi Imas mengungkapkan perasaan yang tak terucapkan. Dalam hati, Asep tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara pemilik kos dan penghuni. Ia pun merasa perasaan itu saling berbalas, meski tak pernah diungkapkan secara eksplisit. "Apa maksud Bu Imas?" tanya Asep dengan lembut. Matanya penuh pengertian. "Apa yang Bu Imas rasakan, saya juga merasakannya." Kata-kata itu keluar dengan begitu alami, dan seketika itu pula Nyi Imas merasa bahwa dia tidak sendirian dalam perasaan ini. Hatinya yang penuh keraguan dan ketakutan mulai sedikit tenang. Asep melanjutkan, "Saya merasa nyaman dengan Bu Imas, lebih dari sekadar teman. Ada sesuatu yang saya rasakan, dan mungkin kita berdua sudah tahu apa itu." Nyi Imas terdiam sejenak, berusaha menahan air matanya yang mulai mengalir. Meskipun ia telah berusaha keras untuk menjaga jarak, kenyataan bahwa perasaan itu begitu kuat akhirnya tidak bisa ia pungkiri lagi. Saya takut. Asep, kita berbeda usia, dan saya tidak tahu bagaimana dunia luar akan melihat kita," ujarnya dengan suara yang hampir tidak terdengar, mencoba menahan tangis. Namun, Asep meraih tangan Nyi Imas dengan lembut, menatapnya dengan tatapan yang penuh keyakinan. "Bu Imas, saya tidak peduli dengan usia atau apa yang orang lain pikirkan. Yang terpenting adalah perasaan kita, dan saya ingin menjalani hidup ini bersama Bu Imas."
Apapun yang orang katakan, itu tidak mengubah apa yang saya rasakan. Kata-kata itu seperti menenangkan badai yang ada di hati Nyi Imas. Ia tidak lagi merasa sendirian. Keberanian Asep untuk mengungkapkan perasaannya membuat Nyi Imas merasa dihargai, diterima, dan yang terpenting, dicintai. Meskipun ketakutan dan keraguan masih menggelayuti pikiran Nyi Imas, pada saat itu ia merasa yakin bahwa mereka telah saling menemukan satu sama lain. Tidak ada yang lebih berharga daripada perasaan yang tumbuh begitu tulus di antara mereka. "Terima kasih, Asep," kata Nyi Imas dengan suara bergetar. "Terima kasih karena sudah hadir dalam hidup saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi saya yakin kita bisa menghadapinya bersama." Malam itu, saat mereka berdua duduk berdekatan di teras rumah kos, keduanya tahu bahwa mereka tidak akan lagi merasa kesepian. Meski jalan yang harus mereka tempuh tidak mudah dan penuh dengan tantangan, mereka kini tahu bahwa cinta yang tulus bisa mengatasi segala halangan, termasuk perbedaan yang tampaknya tidak mungkin dijembatani. Cinta mereka mungkin tak sempurna di mata orang lain, tetapi bagi mereka berdua, cinta itu sudah lebih dari cukup. Setelah malam itu, di mana mereka akhirnya saling mengungkapkan perasaan yang sudah lama terpendam, Nyi Imas dan Asep mulai menjalani hari-hari mereka dengan cara yang berbeda. Meski perasaan mereka semakin dalam, keduanya tetap berhati-hati. Nyi Imas masih merasa cemas tentang reaksi orang-orang di sekitar mereka, apalagi dengan perbedaan usia yang cukup mencolok antara dirinya dan Asep. Ia sering terjebak dalam kebingungan, bertanya-tanya apakah perasaan ini benar atau hanya sekadar angan-angan. Namun, semakin lama, perasaan itu tak lagi bisa mereka tahan. Cinta yang berkembang di antara mereka tidak bisa disembunyikan. Setiap hari yang mereka jalani bersama terasa semakin penuh dengan arti. Kehadiran Asep di samping Nyi Imas bukan hanya mengisi ruang kosong di hidupnya, tetapi juga memberikan kekuatan yang sebelumnya tidak ia miliki. Meski Nyi Imas merasa takut akan apa yang mungkin terjadi, ia mulai menyadari bahwa perasaan mereka lebih penting daripada apapun yang bisa orang lain katakan. Asep, di sisi lain, tampak lebih percaya diri setelah pengakuan mereka. Ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan perasaannya terhadap Nyi Imas. Di hadapan Nyi Imas, ia merasa bebas menjadi dirinya sendiri, tanpa rasa takut akan penilaian dunia luar. Asep merasa bahwa meskipun mereka berdua berada dalam situasi yang tidak biasa, mereka memiliki hak untuk bahagia. Ia bertekad untuk membuat Nyi Imas merasa bahwa dia adalah bagian dari hidupnya yang tak terpisahkan. Setiap kali mereka berbicara, Nyi Imas merasa semakin yakin bahwa cintanya pada Asep bukanlah sebuah kebetulan. Perasaan itu tumbuh dengan begitu alami, tanpa paksaan. Asep tidak hanya datang ke dalam hidupnya sebagai seorang penghuni kos, tetapi lebih dari itu, ia menjadi pendamping yang mengisi kekosongan hati yang telah lama dirasakannya. Asep selalu ada untuknya, baik dalam keadaan suka maupun duka, dan hal itu membuat Nyi Imas merasa dicintai dengan sepenuh hati. Di sisi lain, meskipun Nyi Imas mulai menerima kenyataan bahwa perasaan ini adalah bagian dari takdir yang tak terduga, ia tetap merasa khawatir dengan stigma sosial yang mungkin datang. Ia khawatir bagaimana keluarga atau orang-orang terdekatnya akan merespon hubungan mereka. Tetapi, Asep selalu menenangkan hatinya. "Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan, Bu Imas. Yang terpenting adalah kita merasa bahagia dan saling mendukung," kata Asep dengan penuh keyakinan. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan bersama di sekitar kota Bandung, mereka bertemu dengan beberapa tetangga yang mengenal Nyi Imas. Mereka menyapa dengan ramah, namun ada bisikan-bisikan yang terdengar di belakang mereka. Nyi Imas merasa cemas, tetapi Asep menggenggam tangannya dan tersenyum lebar, mengisyaratkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Jangan khawatir, Bu Imas," katanya dengan lembut. "Selama kita saling mendukung, tak ada yang bisa menghalangi kita." Perlahan, Nyi Imas mulai memahami bahwa kebahagiaan mereka lebih penting daripada apa yang orang lain pikirkan. Walaupun mereka harus menghadapi banyak tantangan, terutama dari orang-orang yang belum siap menerima hubungan mereka, mereka berdua merasa bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang indah dan layak diperjuangkan. Nyi Imas mulai membuka hatinya sepenuhnya untuk Asep, melepaskan semua keraguan dan ketakutan yang sebelumnya menghalanginya. Pada titik ini,
Nyi Imas tahu bahwa mereka telah melangkah ke sebuah jalan yang penuh ketidakpastian, tetapi juga penuh harapan. Cinta mereka bukanlah sesuatu yang sempurna di mata orang lain, namun bagi mereka berdua, itu adalah sesuatu yang tulus dan nyata. Mereka berdua merasa bahwa mereka bisa menghadapi apapun bersama, asalkan mereka saling mendukung dan mencintai. Cinta ini, meskipun datang di waktu yang tak terduga, kini menjadi alasan utama mereka untuk bertahan dan melangkah bersama, menghadapi dunia dengan keberanian baru yang lahir dari hati yang penuh cinta. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Tuliskan komentar kamu di bawah tentang kisah ini. Apakah kamu percaya cinta bisa mengatasi segala perbedaan?